Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angkasa Motor Channel Samarinda. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita ada lagi garapan Mio G, yang dimana itu ngasap parah lah ya. Jadi kita ini istilahnya ganti blok lah ya, untuk menghilangkan ngebulnya itu. Oke, yang pertama-tama kita lepas dulu ya seal klepnya. Tapi ini udah kita sekur ya. Jadi yang pertama itu kita sekur dulu supaya bersih dan tidak bocor. Dan kemudian kita lanjut ganti seal klepnya. Oke, jadi sebelum pemasangan seal klep jangan lupa ya, ring tipisnya itu dipasang duluan ya. Kemudian kita lanjut pakai seal klep. Nah, kali ini saya menggunakan seal klep Honda ya, karena memang diameternya sama aja sih ya. Bebas aja. Oke. Kita lanjut lagi pemasangan kuku klep ya. Pastikan kuku klepnya masuknya rata ya. Kemudian seperti biasa kita ambil kunci segitiga yang sudah kita taruh, udah kita kasih karet ya, karena memang pada dasarnya ya rata-rata mekanik itu ya pasti pakai yang seperti itu ya. Kadang juga menggunakan lap atau gimana lah, pokoknya intinya caranya bebas lah ya, yang penting klepnya itu terpasang dengan benar. Oke, kita lanjut lagi pemasangan noken. Sebelum pemasangan noken kita olesin dulu ya, oli supaya ya agak licin-licin gitulah, supaya pemasangannya juga lebih nyaman ya pada saat ada oli di bagian nokennya. Oke, kita lanjut lagi ya, pemasangan temlar. Pastikan yang nomor tertinggi itu ada di ini ya. Biasanya sih Yamaha bebas saja sih ya, karena memang nggak ada bolak-baliknya. Tapi pilihan itu ada di angka tertinggi ada di in. Oke, kita lanjut lagi pemasangan piston ya. Pemasangan ring lah ya istilahnya. Jadi sebelum pemasangan ring dimulai, kita pastikan dulu pasang kancingannya supaya nggak susah nanti pada saat pemasangan di stam pistonnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang pertama itu kita pasang ring per ya. Setelah ring per baru kita pasang ring olinya. Aduh, agak bersin ini. Oke, setelah pemasangan ring olinya kita lanjut lagi ya, ring kompres 2. Pastikan di situ ada nomor ya, jadi nomornya itu menghadap ke depan. Oke, kita lanjut lagi ya pemasangan pak blok ya. Ini kali ini saya tidak ganti pak bloknya, karena memang pak bloknya itu masih bagus, masih layak pakai lah ya istilahnya ya. Oke, kita pasang lagi pistonnya ya. Dan kemudian jangan lupa kancingnya dipasang lagi yang sebelah ya. Yang tadinya sebelumnya kita pasang di bawah, sekali ini kita pasang di sebelahnya lagi ya. Itu jangan sampai ketinggalan. Oke, jadi lanjut pemasangan blok ya. Jangan lupa kita lumasin sedikit ya, supaya masuknya itu lebih enak lah ya, lebih licin gitu, supaya nggak sulit ya pada saat pemasangan piston. Oke, lanjut ya, kita pasang lagi kembali yang bawaannya pak kopnya ya. Oke, sekali lagi saya menggunakan pak kopnya itu karena memang masih layak ya. Jadi saya tidak ganti, saya hanya lem-lem tipis-tipis gitu ya. Oke, kita lanjut pemasangan. Jangan lupa ya, itu bosingnya dipasang juga ya. Kalau nggak dipasang, wah, nanti bisa goyang-goyang lah ya di bagian kopnya itu. Oke, kita lanjut lagi pemasangan plat ya, mur di bagian kop. Oke, itu jangan lupa juga ya dipasangin baut di sebelahnya itu, yang baut L panjang itu. Oke, kita lanjut ngencangin bautnya menggunakan kunci sok 12. Jadi ngencanginnya itu pakai perasaan aja ya. Biasanya sih kalau udah mekanik ya pasti tahu lah ya ukur-ukuran baut. Oke, kemudian kita kencangi juga di baut L nya ya, yang di sebelah kiri itu ya. Kencangnya juga nggak usah terlalu kencang, yang penting rata lah ya. Jadi intinya itu baut-bautnya itu penting rata gitu. Oke, kita lanjut lagi ke gigi temeng ya. Jadi pemasangan gigi temeng ini harus top ya, TMA titik mati atas piston ya. Kemudian kita lanjut nanti ya nyenter di bagian temengnya itu. Oke, pastikan dia lurus ke depan ya, ada titiknya lurus ke depan. Oke, kita lanjut lagi ya, kita kencangin menggunakan tetap pakai kunci 12 biasa aja.
Dan saya tadi itu ganjal ya di bagian magnet supaya bisa dikencangin. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa klepnya juga dikencangin. Nggak dikencangin ya, maksudnya disetel lah ya. Jadi biasanya ukurannya Mio M3 ini 15-15 ya, 15 bawah 15 atas. Tapi kali ini saya nggak menggunakan puller, saya hanya menggunakan perasaan lah ya, karena biasanya sih kalau udah biasa ya pakai perasaan juga udah lumayan lah. Oke, kita tutup aja dulu bagian kopnya ya. Jadi karetnya itu saya nggak ganti karena memang masih bagus ya. Oke, lanjut kencangin lagi. Sama aja ya, kencanginnya juga nggak usah terlalu kencang ya, takut patah. Soalnya itu hanya baut 10, jadi kencanginnya pakai perasaan aja. Oke kawan, dan kali ini kita lanjutkan lagi ya, pokoknya kita lanjut terus lah ibaratnya ya. Kita lanjutkan pasang stud kamratnya ya. Jadi stud kamratnya itu kita kondorin dulu ya di bagian atas supaya bautnya itu stud kamratnya itu bisa rapat ke bawah ya. Kemudian ngencanginya pakai kunci 8T atau 8 segitiga lah, bebas aja ya, yang penting bisa dipakai lah intinya. Oke, kita lanjut lagi ya, pemasangan apa ini namanya nih, pemasangan cover mesin ya, tutup mesin di bagian pinggir, di bagian kipas ya. Jangan lupa ya, baut-bautnya juga dipasangin, pastikan semua baut-bautnya itu lengkap ya, karena biasanya konsumen itu yang paling pertama dilihatin kalau udah pulang motornya ya baut-baut. Oke, setelah itu kita pemasangan TB ya. Tapi sebelum pemasangan TB ini pastikan dulu diservis ya, maksudnya dibersihkan dulu TB-nya, ISC-nya, sensor mark-nya apa segala, supaya enak lah ya nyalanya ya, udah nggak ada keluhan lagi. Dan yang paling utama juga di bagian ini soket-soketnya itu agak banyak ya, mesti diperhatikan baik-baik ya. Di bagian itu pastikan tidak ada yang nggak terpasang ya soketnya, pastikan semuanya terpasang dengan benar sampai dia bunyi. Biasanya bunyinya itu klik gitu ya. Oke, dilanjut lagi ya, kita pasang akinya ya. Jadi kita ini ibaratnya pasang aki dulu buat ngetes motornya ya, ngetes kenormalannya. Jadi pastikan akinya juga nggak drop ya. Oke, dan yang terpenting ini ada di bagian kiri ya, filter oli ya, itu yang terpenting. Jadi kawan-kawan jika ngolter atau bola mesin ini jangan lupa ya diperhatikan, soalnya kalau itu buntu otomatis dia pompa oli bisa nggak naik ya, atau bahkan dia kotor aja naiknya lambat ya. Oke, jadi kita harus betul-betul bersihkan di bagian itu, karena itu hal yang terpenting ya. Oke, dan yang terakhir kita isi oli kawan ya. Ya pastinya lah ya, kalau ngolter atau bola mesin ya tetap oli itu wajib ya untuk diganti. Oke, kita lanjutkan lagi ya pemasangan kepala busi, karena kita mau tes hidupin ya seperti apa hasilnya. Oke kawan, jadi motornya ini udah hidup ya. Coba kita lihat dengan seksama. Itu pun juga ada kode mil timbul ya kawan ya, mungkin itu efek sepedonya putus atau gearboxnya yang rusak ya, karena memang kilometernya itu nggak aktif. Oke, kita coba matikan kontak kemudian hidupkan lagi, kita tes ya apakah memang betul-betul normal atau gimana. Oke, dan ternyata memang satu kali tekan udah bisa hidup kawan ya. Oke, jadi sepertinya itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya. Tidak lupa juga yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.